Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di semua channel kesayangan kalian, Dewa Perdana. Oke guys, dalam nuansa Ramadan kali ini ya, saya akan buat satu konten baru ya guys ya, yaitu judulnya adalah KGI, yaitu kepanjangan dari Kajian Gamer Islami ya guys ya. Jadi biar temanya itu sesuai dengan tema-tema Ramadan gitu, tema-tema keislaman ya. Jadi di sini kita mau ngapain? Di sini nanti rencananya saya akan mencoba memberikan ya kasarannya sedikit kajian tentang keislaman ya. Jadi walaupun kita gamer, tapi kita juga harus paham lah tentang masalah keislaman. Tujuannya buat apa sih? Tujuannya pertama sebenarnya buat mengingatkan diri saya sendiri nih ya, tentang masalah ilmu keislaman, dan juga berbagi kepada teman-teman semua yang di luar sana, baik yang muslim ataupun yang non muslim. Tapi saya khususkan buat yang muslim terlebih dahulu nih, ini paling utama nih ya. Nah, jadi sebagai wadah juga bagi kalian yang misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang selama ini ngeganjel, kalian nggak tahu harus tanya ke siapa, karena kalian sama ustadz juga nggak deket, ikut kajian juga nggak pernah karena males gitu ya. Buka-buka di YouTube, aduh tambah pusing dah mau nyari kata kuncinya gimana. Nah, jadi di sini kesempatan kalian untuk bertanya langsung nih ya. Dikarenakan sebenarnya ini inspirasinya dari mana? Inspirasinya dari salah satu subscriber saya nih ya. Itu ada yang beberapa kali itu sering nge-WA saya lah ya, nanya-nanya tentang seputar keislaman. Nah, saya kagum tuh, keren banget lah ya. Siapa dia? Saya sebutin nggak ya? Sebutin aja lah ya, karena ini hal perkara baik. Yaitu salah satunya adalah Egy Muhammad. Dia sering banget nanya-nanya, "Bang, ini hukumnya gimana Bang kalau seperti ini gitu kan. Terus Bang, ini gimana Bang pandangan Islam seperti ini." Ketika saya bisa jawab, saya akan jawab. Ketika saya tidak bisa menjawab, maka saya akan mencoba mencari referensi ya, melalui apa ya, googling salah satunya, atau mungkin saya bertanya sama teman-teman saya, karena kebetulan kan saya ini gini-gini ya guys ya, gini-gini ex pondok pesantren ya, bekas anak pondokan juga, alumni pondok pesantren, dan juga saya masih punya teman beberapa orang yang masih aktif di bidang dakwah gitu ya. Jadi mereka masih aktif dakwah, jadi saya kadang-kadang kalau misalkan ada hukum saya juga bingung, saya akan bertanya kepada mereka begitu ya. Jadi saya akan mencoba menjawab sesuai dengan kapasitas keilmuan saya, dan juga saya akan menyertakan dalil-dalil. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan guys, bebas bertanya, nggak harus muslim ya. Kalian juga yang non muslim misalkan menemukan suatu hal yang ganjel gitu, silahkan bertanya guys ya. Atau suatu hal yang kira-kira kalian ngerasa kok Islam begini banget sih, emang bener ya Bang ya Islam tuh begini-begini ya, emang bener ya Bang ya gitu, poligami itu boleh Bang dalam Islam. Atau mungkin kalian mau tanya pendapat saya, Bang gimana pandangan Abang sendiri nih terhadap poligami Bang, bukannya itu nggak adil ya, bukannya itu poligami itu malah justru bikin sakit hati para wanita ya. Nah itu silakan guys, itu bebas guys, bebas. Nanti insya Allah saya akan mencoba menjawab sesuai dengan kapasitas keilmuan saya sendiri ya. Oke, jadi untuk pembahasan hari ini gitu, karena kita harus ada pembahasan dulu di awal nih ya. Kita mau bahas seputar apa? Kita akan ngebahas kira-kira nih ya, hukum bermain game di dalam Islam itu seperti apa. Yuk langsung aja kita akan masuk ke dalam pembahasannya guys. Oke guys, jadi sebelum kita mulai ke intinya, di sini saya ingin ngasih tahu dulu ke teman-teman semua bahwasanya dalam Islam itu rujukan hukum itu ada dua guys ya. Ada dua bidang keilmuan yang menjadi standar atau rujukan hukum di dalam agama Islam. Yang pertama itu namanya ada hukum fikih, dan juga ada yang namanya ilmu fikih. Nah bedanya apa ini? Kalau misalkan kita ibaratkan, fikih itu ibaratnya kayak undang-undang ya, atau suatu hukum yang sudah berlaku, ketetapan hukum yang sudah berlaku ya. Jadi sudah paten lah kasarnya seperti itu. Jadi ini sudah undang-undangnya, itu adalah fikih. Kemudian yang kedua ada usul fikih. Usul fikih ini kayak masih berupa draft hukum ya, atau asal dari suatu hukum. Jadi ketika kita mau menetapkan suatu hukum, nah kita akan melihat rujukannya melalui usul fikih. Asal hukumnya, dasar hukumnya apa sih gitu. Baru akhirnya terbitlah yang namanya hukum, terbitlah yang namanya undang-undang berdasarkan dari draft yang sudah kita siapkan, seperti itu ya. Nah, terus kalau untuk kaitannya dengan bermain game sendiri, gimana nih cara kita mengetahui hukumnya nih ya?
Nah, cara untuk mengetahui hukum dalam Islam itu juga terbagi menjadi dua guys ya. Yang pertama, hukum secara umum ya. Secara umum itu ya kayak kegiatan kita sehari-hari, kayak kita makan, tidur, kemudian habis itu berinteraksi dengan teman, bersosialisasi. Nah, seperti itu. Itu ada hukumnya sendiri. Terus yang kedua itu ada hukum syariat ya. Hukum syariat ini mengatur tentang masalah apa? Masalah peribadatan gitu ya. Masalah ritual, keagamaan. Nah, seperti itu hukum syariat ya. Nah, untuk hukum umum, ini kayak gimana kaidah atau usul fikihnya? Asal mulanya, hukum umum itu semuanya boleh guys ya. Jadi kayak misalkan kita mau makan babi, itu boleh. Kemudian kita mau minum khamar, minum minuman keras, itu boleh. Mau bermain judi, itu boleh. Sampai ada hukum yang melarangnya ya. Ingat kaidahnya, hukum umum itu semuanya boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Nah, kira-kira babi ada nggak larangannya dalam Islam? Ternyata ada ya guys ya. Ada di mana? Ada di surat Al-Baqarah ayat 173, kemudian ada di surat Al-Maidah ayat 3, kemudian ada di surat Al-An'am ayat 145, ada di surat An-Nahl ayat 115, yang dimana di situ intinya ya, ini karena berhubung tulisannya kecil guys, jadi saya nggak bakal bisa baca Arabnya ya. Jadi saya baca artinya aja. Sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Akan tetapi siapa yang terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu ya. Jadi akhirnya daging babi itu diharamkan. Jadi mau alasan apapun juga, karena sudah dilarang ya sudah, kita nggak usah sama sekali mencoba atau ngicipin ya gitu ya. Gitu ya guys ya. Jadi hukum umum itu semuanya boleh selama tidak ada hukum yang mengharamkannya. Jadi kalau misalkan kalian pengen nanya sesuatu hal yang sifatnya umum, tinggal cari dalil haramnya aja guys. Kalau misalkan nggak ada dalil haramnya berarti itu boleh ya. Kemudian yang kedua nih, kaidah untuk hukum syar'i atau hukum syariat. Itu hukum dasarnya itu adalah semuanya itu haram ya. Jadi sholat itu haram, puasa itu haram ya guys ya, bersedekah itu haram. Ada tapinya lagi nih, sampai ada dalil yang memerintahkannya atau mewajibkannya ya. Jadi berkebalikan sama hukum umum, hukum syariat itu semuanya haram sampai ada dalil yang memerintahkannya. Nah, sekarang ada nggak dalil untuk perintah sholat? Ternyata ada ya guys ya. Itu ada banyak sih referensinya ya. Ada di surat Al-Ankabut ayat ke-45, ada di surat Al-Isra ayat 78, surat Al-Hud surat Hud ayat 114, dan surat Al-Kautsar ayat 2, yang intinya semua tentang perintah melaksanakan sholat ya. Jadi sholat itu wajib jadinya hukumnya ya. Jadi karena sudah ada perintahnya. Ya kalau nggak ada perintahnya ya kita nggak boleh nambah-nambahin nih. Contoh misalkan kayak sholat subuh. Sholat subuh itu kan 2 rakaat perintahnya ya. Tapi terus tiba-tiba kita bilang, cuma 2 rakaat doang, cemen banget nih. Gua kan bisa 4 rakaat. Terus akhirnya kita sholat subuhnya 4 rakaat. Nah itu haram hukumnya karena tidak boleh ya. Jadi untuk perkara ibadah itu kita tidak boleh menambah-nambahkan hukum apapun karena sudah ada ketetapannya. Kalau nggak ada ketetapannya berarti haram untuk dilakukan. Begitu juga dengan zaman sekarang nih ya. Karena emansipasi wanita gitu ya. Wanita sama laki-laki tuh setara gitu kan, equal gitu. Jadi harusnya untuk masalah aurat juga sama dong gitu. Masa laki-laki doang sih yang auratnya itu di atas pusar sampai di bawah lutut gitu kan? Ya perempuan juga boleh dong di atas pusar dan bawah lutut kan? Ya nggak bisa kayak gitu dong ya, karena ketetapan hukumnya untuk masalah aurat itu sudah jelas ya guys ya. Di dalam hadis bahwasannya laki-laki itu di atas pusar dan di bawah lutut. Kemudian untuk perempuan itu seluruh tubuh ya, kecuali telapak tangan dan wajah. Itu sudah ketetapan. Jadi tidak bisa kalian rubah-rubah, tidak bisa kalian tambah-tambahin, apalagi kalian kurang-kurangin gitu ya. Nah, terus kaitannya gimana nih Bang dengan masalah game ya? Kita balik lagi ke game nih ya. Untuk game sendiri dalam Islam seperti apa? Kita ambil kaidah hukumnya tadi itu. Kira-kira gimana guys? Dari hukumnya sendiri, itu dalam Islam juga ada istilah yang namanya hukum kias. Waduh, apalagi tuh Bang. Makanya kita sama-sama belajar ya guys, biar kita tahu nih runtutan untuk mencari sebuah hukum dalam Islam tuh tidak semerta-merta seenak jidat gitu ya. Sok keras nih Islam nih, apa-apa kok nggak boleh, apa-apa gini. Enggak, kita tuh semuanya mencari jalurnya tuh satu persatu guys ya, dengan
berhati-hati ya. Kehati-hatian Islam itu luar biasa dalam menetapkan sebuah hukum ya. Itu kerennya Islam guys ya. Nah, jadi kita ada namanya hukum kias. Hukum kias itu seperti apa? Hukum kias itu mengumpamakan suatu kasus atau suatu perkara di zaman sekarang dengan yang terjadi di masa Rasulullah SAW. Contoh paling gampang, bang, boleh nggak sih perempuan tuh naik RX King gitu ya, atau mungkin naik motor Ninja, terus kalau laki-laki dia pakainya Vario atau pakai motor Mio, boleh nggak sih bang? Gitu ya. Nah sekarang kita balikin lagi nih rujukannya nih, motor itu apa, fungsi dan gunanya apa? Ternyata fungsi dan guna dari motor itu adalah untuk transportasi ya, transportasi untuk alat transportasi. Nah kira-kira di zaman Rasul ada nggak sih yang serupa? Di zaman Rasul ternyata ada guys ya. Transportasi zaman dulu itu beda dengan zaman sekarang. Di zaman dulu itu Rasul tuh menggunakan unta dan kuda ya. Kalau di zaman sekarang itu sudah ada motor, ada mobil, kapal terbang gitu ya, kapal laut, ada kereta api. Jadi kalau kita misalkan mengambil hukumnya, ya hukumnya boleh guys, nggak ada masalah gitu. Begitu pula dengan handphone nih. Ini handphone juga ada beberapa orang yang mengharamkan ya. Mengharamkan tidak boleh pakai handphone karena handphone tuh banyak aplikasi-aplikasi yang menjerumuskan kita kepada kemaksiatan dan lain sebagainya lah. Tapi apakah benar seperti itu? Kalau saya pribadi akan mengambil dalil lagi, balik lagi pada kias. Kiasnya apa? Fungsi handphone tuh apa sih? Salah satunya adalah fungsi handphone untuk mengirim pesan. Nah sekarang kita tanya nih, di zaman Rasul dulu ada nggak sih Rasul tuh pernah mengirim pesan gitu? Pakai apa dulu Rasul tuh ketika mengirim pesan? Ternyata zaman dulu ada. Cuman bedanya zaman dulu tidak menggunakan teknologi. Zaman dulu menggunakan orang. Ada orang yang Rasul kasih surat nih, dititipin, ini tolong surat ini sampaikan kepada Raja Persia gitu ya. Itu salah satu cara zaman dulu untuk mengirim pesan kepada orang lain ya. Apalagi orangnya jauh di sana. Nah kalau di zaman sekarang kita lebih mudah. Ada namanya WhatsApp, ada juga Instagram, ada Messenger gitu ya. Kemudian ada beberapa ya, ada Telegram dan lain sebagainya lah ya. Itu kan salah satu cara kita untuk bisa mengirim pesan kepada orang-orang lain ya, entah itu teman kita, saudara kita, kerabat kita, atau mungkin rekan kerja kita. Jadi itu hukumnya pasti boleh lah, nggak ada masalah gitu ya. Karena kalau misalkan kita kiaskan ya itu sama-sama mengirim pesan. Nah perkara kita menggunakannya kepada hal-hal yang lain, entah itu kita buat bermaksiat dan lain sebagainya, ya itu bukan salahkan handphonenya, tapi salahkan penggunanya. Usernya ya salah menggunakan gitu loh. Karena ibarat kayak kita pisau nih ya, pisau itu kalau kita salah menggunakan ya akan negatif juga, akan jadi haram juga. Pisau itu bisa jadi haram guys. Ketika apa? Ketika kalian gunakan untuk membunuh orang. Tapi apakah pisaunya yang haram ya? Enggak, perbuatannya itu ya, usernya yang melakukan tindakan yang tidak diperbolehkan gitu. Jadi jangan menyalahkan pisaunya hanya karena kita salah menggunakan gitu. Si penggunanya itu yang salah gitu loh. Begitu juga dengan handphone. Handphone pun kalau kita gunakan untuk hal-hal yang positif, ya hasilnya pun akan positif gitu loh. Tapi kalau kita gunakan ke hal negatif, ya pasti bakal jadi jatuhnya negatif. Begitu juga dengan game online atau game ya. Kita baru masuk pembahasannya. Buset bang, panjang lebar bener bang ya. Nggak apa-apa, biarkan juga paham ya. Secara step by step untuk menentukan sebuah hukum. Gimana hukum dari game online sendiri? Jadi hukum dari game online sendiri itu mubah guys, atau boleh di dalam Islam. Karena apa? Karena kalau kaitannya dengan kias, maka kita akan samakan game ini sebagai permainan ya. Jadi kalau zaman dulu itu, permainan pas waktu saya kecil dulu ya, itu ada namanya gobak sodor, kemudian ada petak umpet gitu ya, ada main apa, engkrang kalau nggak salah namanya ya, engkrang, mainan kelereng gitu dan lain sebagainya ya. Nah kalau di zaman sekarang, karena sudah zaman modern, jadi ada permainan yang disebut dengan Play Store. Lihat para gamer pasti sudah familiar dengan Play Store, tap-tap gitu ya, dan juga yang lain sebagainya lah ya. Yang dimana itu menyediakan begitu banyak game yang bisa kalian install dan kalian bisa download di HP kalian dan kalian bisa mainkan. Jadi kalau misalkan kita kiaskan itu sama dengan permainan, dan semua permainan tuh boleh guys. Halal hukumnya, nggak masalah kalian mainkan. Kecuali apabila game tersebut sudah bertentangan dengan hukum syariat. Nah, bertentangan dengan hukum syariat tuh ada apa aja? Di sini saya sudah merangkum menjadi 3 hal ya. Dan ini yang paling pertama nih, yang paling penting nih ya. Apabila game online tersebut telah membuat kalian tuh menjadi pribadi yang lebih buruk
ya, atau mungkin pribadi yang negatif. Apabila game tersebut mempengaruhi kepribadian kalian dan kepribadian kalian menjadi kepribadian yang buruk, itu maka game online itu sudah haram hukumnya buat kalian mainkan. Nah, contohnya seperti apa? Yang pertama, kalian jadi lebih mudah marah, gampang marah ketika main, gampang banget tuh emosi tuh. Ini berarti sudah berdampak buruk buat kalian, sebaiknya game tersebut ditinggalkan. Kemudian yang kedua, kalian jadi suka berkata-kata kasar, sering ngomong kasar, kemudian gampang banget kalian menghina teman kalian, mengejek kalian, dan juga lain sebagainya gitu ya, merendahkan orang. Maka tinggalkanlah game tersebut. Apalagi kalau sampai gara-gara game online ini kalian sampai membangkang kepada orang tua, sampai kalian berani menentang perintah orang tua nih ya. Misalkan orang tua kita tiba-tiba ngomong ke kita, "Le," gitu ya, "tumbas no ibu gulo le," gitu. Terus tiba-tiba kita ngomong, "Sek bu, ini lagi main gitu bu, lagi ranked lagi, kose lah." Nah, kalau udah sampai seperti ini, sebaiknya tinggalkan game tersebut, karena game tersebut sudah memberikan dampak negatif dan juga mahdorat bagi kalian ya. Karena tidak boleh guys ya, dalam Al-Quran itu sudah jelas loh, wala takul lahuma uffin ya, ini terhadap ibu ya. Jangan sampai kalian berkata cuman ngomong, "Hah," kayak gitu aja nggak boleh loh. "Hah, sek bu," nah itu tuh nggak boleh ya. Apalagi sampai kita marah-marah gitu. Tuh, apalagi sampai yang terakhir nih. Yang terakhir itu apa? Apabila gara-gara game online kalian sampai tega melakukan tindakan kekerasan, bahkan pembunuhan ya. Itu juga, ini kita sudah pernah melihat beberapa berita gitu ya, tentang masalah, saya juga turut prihatin sih, kok bisa gitu ada orang yang tega ngebunuh temennya hanya perkara gara-gara game online gitu loh, gara-gara dia bermain Mobile Legend itu. Yang salah Mobile Legend ya kah? Enggak. Saya akan bilang yang salah bukan Mobile Legendnya, yang salah itu siapa? Ya orangnya gitu, tetap orangnya, personalnya yang bermain game itu. Kenapa kok bisa dia hanya gara-gara bermain game sampai dia tega membunuh temannya sendiri gitu loh? Karena kalau misalkan kita salahkan gamenya, lihatlah berapa juta orang yang bermain game Mobile Legends dan semuanya baik-baik aja gitu. Kasus pembunuhan dari gara-gara game online kan hanya segelintir doang ya. Dan itu karena apa? Karena sekali lagi, ini yang sudah berubah gitu. Pola pikirnya tiba-tiba berubah. Dia sudah susah untuk membedakan mana realitas kehidupan, mana dunia game. Dan dia menjadikan dunia game itu sebagai realitas kehidupan. Makanya saya sering bilang ke beberapa member saya gitu loh, jangan sampai kalian tuh terobsesi terhadap suatu game dan itu membuat kalian tuh jadi melupakan realitas hidup sebenarnya gitu loh. Karena saya sering bilang, tujuan kita bermain, tujuan saya bikin konten Mobile Legends itu untuk apa? Untuk kita tuh saling berteman gitu loh. Bukan kita saling bermusuhan, cari temen, jalinlah komunikasi yang baik, jadilah teman yang baik gitu loh. Jadi itu lebih baik dibandingkan kalian malah justru bermusuhan gitu loh. Karena apa? Real life kalian tuh ya, kehidupan nyata ya ini nih, saya yang lagi ngomong ini nih, saya lagi ngomong ini adalah real life saya. Sedangkan ketika saya di dalam games, ya itu bukan dunia saya gitu. Jadi makanya saya menang kalah mah bodo amat gitu. Kalah di dalam game masih mending lah daripada kalah di dunia nyata guys. Kalian tuh harusnya lebih stres nih, bagi yang sekolah nih ya, stres ketika nilai kalian anjlok daripada stres gara-gara kalian main game gitu loh. Karena main game itu hanya sebagai second life kalian, kehidupan kedua kalian, dimana kalian tuh ingin merelaksasi diri kalian sendiri biar kalian tuh refresh. Harusnya carilah game-game yang justru membuat kalian tuh jadi semangat lagi nih untuk untuk menggapai hidup kalian gitu. Ketika game itu malah justru bikin kalian stres, tinggalin guys. Gitu ya. Tinggalin. Kalian tuh harusnya lebih pusing kalau misalkan prestasi kalian anjlok gitu, daripada game kalian yang anjlok. Apalagi sampai bilang, "Aduh bang, MMR ku turun nih." Tanya prestasimu gimana? Prestasiku naik bang. Nah oke, gak apa-apa, MMR turun kalian pusing, oke. Tapi prestasinya tuh naik nih ya gitu. Tapi kalau pas satu, "Aduh bang, MMR ku turun bang, aku pusing bang, aku stres." Tanya prestasimu gimana? "Ah, aku ranking kelima dari 30 peserta bang." Gitu. Atau mungkin saya 5 terbawah nih bang gitu, dari 30 murid gitu. Berarti kan Anda ranking 25 gitu kan. Kok biasa aja. Nah itu harusnya kalian lebih pusing untuk mikirin prestasi kalian lah dibandingkan game. Karena game itu hanya buat selingan dan juga buat hiburan ya. Oke, jadi itu ya guys ya pesan saya. Jadi kalau apabila game ini sudah mempengaruhi secara psikologi kalian, maka tinggalkanlah, karena game itu sudah haram buat kalian mainkan. Kemudian yang kedua nih, ini yang kedua, poin kedua, itu apabila game tersebut ada unsur pornografi. Nah, jadi buat kalian para wibu
berhati-hatilah ya wibu ya. Apalagi kalian seneng banget main game hentai. Ini udah jelas guys, kalau game hentai itu saya akan bilang itu game forbidden. Game itu haram untuk kalian mainkan, tidak boleh kalian mainkan sama sekali. Karena apa? Karena gara-gara game itu kalian tuh akan memiliki imajinasi atau fantasi liar. Bahkan yang paling parah sampai kalian berpikir untuk melakukan tindakan pencabulan lah, pemerkosaan lah, walaupun belum terjadi, tapi seenggaknya sudah kalian ada terpikirkan seperti itu sangat bahaya guys ya. Jadi hindari game-game yang bisa membuat kalian itu berfantasi liar guys ya. Game Mobile Legends gimana nih bang? Karena saya tahu ya, game Mobile Legends tuh ada beberapa skin ya, yang dimana skin itu bukan skin yang tertutup ya, kebanyakan malah terbuka gitu. Cuman sekali lagi guys ya, tujuan kalian bermain Mobile Legends itu buat apa? Apakah kalian cuma pengen liatin skinnya doang gitu kan? Enggak gitu ya. Tujuan kalian bermain Mobile Legends kan paling skin tuh hanya sekedar bentuk apa ya, kebanggaan kalian lah ya. Kalian kayak semacam pride gitu ya, bisa dapetin skin legend nih kan bangga gitu ya, bisa dapetin skin legend, skin yang langka gitu. Nah kalau untuk sekedar itu sih menurut saya pribadi nggak ada masalah ya. Kecuali kalau seandainya kalian sampai melihat detail-detailnya, terus kalian wah terinspirasi, berfantasi di situ, nah itu yang nggak boleh. Lagian soalnya kan kalau Mobile Legends ya mau skin kayak gimana pun, ketika kalian main di apa namanya, pas waktu main di rankednya gitu ya, karakternya kan cuma sekecil ini gitu ya guys ya, jadi nggak terlalu kelihatan gitu loh. Ya cuma kelihatan bentuk skinnya aja, tapi nggak kelihatan detail-detailnya. Apalagi ketika pas kita war nih, lagi war, hero kita aja kita bingung ada di mana kan, yang ada kan apa? Cuman special effect dari skill-skillnya doang kan gitu. Tapi kalau sampai itu menimbulkan fantasi liar kalian, ya itu tinggalkan juga guys ya, karena itu sudah masuk haram hukumnya. Kalau dari saya pribadi ya saya sudah nggak tertarik dengan hal seperti itu gitu loh. Kenapa? Ya karena saya sudah punya istri, saya sudah berkeluarga, ngapain lagi ngeliatin kayak gitu-gituan gitu ya. Kurang kerjaan lah ibaratnya seperti itu. Daripada saya berfantasi, langsung aja nih real nih sudah ada kan gitu. Tapi buat kalian nih masih pada jomblo, yang belum menikah apalagi nih, nah itu yang bahaya guys ya. Hindarilah game-game yang itu unsur-unsurnya akan membawa kalian kepada kemaksiatan gitu aja deh. Itu hindari guys. Kalau misalkan sudah seperti itu, apalagi game-game wibu nih paling bahaya. Sebab itu paling bahaya guys, game wibu itu paling bahaya sebenarnya. Gitu, itu jangan lah ya. Tapi kalau misalkan di luar itu ya nggak ada masalah. Terus yang ketiga nih, poin terakhir ya dari semuanya itu apa? Apabila game tersebut ada unsur judinya ya. Contoh seperti game Zeus. Nah itu game Zeus itu jelas nggak boleh guys ya. Walaupun kita bilang, yeay kita dapat 10 juta jackpot gitu. Pas ditanyain, weh hebat nih, emang udah keluar berapa? Keluar 50 juta. Ternyata dia rungkat ya guys ya, rungkat 40 juta. Jadi game-game Zeus tuh jelas sudah forbidden, tuh nggak boleh. Nah pertanyaannya nih yang paling menarik nih ya, terus gimana nih bang kalau misalkan masalah game gacha? Wah ini pertanyaannya sangat menarik banget ya guys ya. Karena apa? Karena game gacha juga bisa masuk kategori judi, bisa juga enggak. Lah kok bisa bang? Ya bisa guys ya. Kalau misalkan judi ya kita sudah tahu lah ya. Kalau misalkan gacha itu kalau kita bener-bener random banget dapetnya, nah itu masuk unsur judi guys. Tapi kalau misalkan ada guarantednya atau ada jaminan ya, jaminan 50 kali kalian gacha kalian pasti dapat item, misalkan senjata lah, atau mungkin hero, atau mungkin item-item lain lah ya yang langka-langka gitu ya, itu pasti dapat. Nah itu nggak ada masalah guys ya, tapi dengan syarat kalian benar-benar udah menyiapkan uang atau dana itu buat 50 kali gacha. Jadi jangan misalkan ya, jangan sampai kalian tuh aduh ini saya cuma ada uang bisa cuma buat 10 kali gacha, ya udah deh saya beli aja nggak apa-apa lah ya, siapa tahu bisa dapet kan gitu. Nah itu juga tetap nggak boleh, itu tetap masuk unsur judi ya guys ya, karena kalian tetap mengharapkan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan seharusnya gitu loh. Tapi kalau kalian sudah memang mempersiapkan buat 50 kali gacha, tiba-tiba di 10 kali gacha kalian dapat, atau mungkin di gacha kelima kalian dapat, atau kalau misalkan kalian hokinya setengah mati, baru pertama kali gacha langsung dapat, nah itu nggak apa-apa, itu bonus namanya ya guys ya. Tapi seenggaknya kita sudah memang sediakan uang untuk 50 kali gacha, nah itu nggak ada masalah guys ya. Tapi kalau misalkan kalian udah tahu guaranteed 50 kali, tapi kalian tetap maksain cuma beli 10 kali, nah itu tetap masuk unsur judi ya. Jadi intinya hindarilah, sebenarnya intinya hindarilah ya konten-konten gacha sampai kita pakai duit. Kalau kita ngegacanya cuma gara-gara dari daily kita dapetin
hadiah dari quest, ya itu nggak ada masalah guys, karena kalian nggak ngeluarin duit kan, kalian dapat emang bonus dari gamenya kan gitu, ya, itu nggak ada masalah ya. Tapi kalau sampai keluar duit itu sebaiknya kalian emang siapkan sesuai dengan gua rantetnya. Kalau gua rantet 50, kalian sudah siapkan duit 50 kali gacha. Kalau gua rantetnya 100, berarti kalian sudah siapkan uang buat 100 kali gacha. Seperti itu kira-kira guys. Oke guys, jadi intinya guys ya, untuk bermain games itu mau itu offline ataupun online itu semuanya boleh selama tidak ada 3 unsur ini nih. Nah, 3 unsur ini bisa menyebabkan game tersebut jadi haram untuk kalian mainkan. Yang pertama, apabila game tersebut membuat kalian tuh jadi kepribadian kalian tuh jadi lebih buruk ya, jadi lebih negatif. Kemudian yang kedua, apabila dalam game tersebut ada unsur-unsur pornografi sehingga membuat kalian tuh berfantasi dan berimajinasi, bahkan sampai-sampai kalian tuh ada berkeinginan untuk melakukan tindakan pelecehan dan lain sebagainya ya, itu jelas haram. Kemudian yang ketiga, ada unsur judi di dalamnya. Tapi kalau misalkan 3 hal tersebut tidak ada, ya sudah, kalian nggak ada masalah guys untuk bermain game tersebut ya, game apapun itu. Jadi intinya stay positif ya guys ya dalam bermain game. Ketika game itu tidak memberikan manfaat bagi kalian, malah justru membuat mahdorot yang banyak buat kalian, sebaiknya kalian tinggalkan, cari game yang lain. Karena ada banyak banget guys ya di dalam Play Store itu game-game yang bisa kalian mainkan dan itu jauh lebih aman. Makanya kan di dalam games juga kan suka ada rentan usia. Itu tujuannya biar apa? Ya biar sesuai dengan kondisi psikis kalian gitu. Kalau misalkan kalian masih anak-anak kecil kok bermain game-game yang sudah rentan usianya harusnya 13 tahun ke atas, ya itu pasti akan ada dampaknya guys. Pasti ada dampaknya gitu. Makanya dilihat dulu ya kategori usianya usia berapa nih gitu. Kalau misalkan usia 17, kalian kok masih 16, ya sudah jangan dimainkan gamenya, karena siapa tahu itu akan berdampak kepada psikologi kalian ya. Jadi itu ya guys ya untuk topik pembahasan kita kali ini. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan lain, silahkan langsung komen di bawah. Kalau misalkan kalian rasa, bang nggak cuma 3 itu doang bang, masih ada lagi bang yang bikin game itu menjadi haram, silahkan guys. Pokoknya saya terbuka untuk diskusi. Silahkan kasih di komentar. Kalau misalkan ada penyampaian saya yang kurang atau yang salah, silahkan ditambahkan ya guys ya. Karena apa yang saya sampaikan itu sebatas pengetahuan saya sendiri. Siapa tahu teman-teman ada yang jauh lebih paham, lebih ngerti lagi dibandingkan saya. Saya sangat terbuka untuk diskusi ya. Oke, jadi itu aja guys ya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Dan apabila ada suatu hal yang bisa kalian petik hikmahnya, itu semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi besok guys. Dadah.